Datang dan mati. Tanda pagar 5231. Mengenai pertarungan melawan Harvey, dia benar-benar tidak tertarik. Lagi pula, tujuannya adalah melarikan diri hidup-hidup, bukan untuk bergulat dengan pasukan Istana Raja Naga. Meskipun dia menganggap dirinya jauh lebih unggul daripada Harvey, Harvey memiliki banyak ahli di pihaknya. Jika Harvey menguras sebagian besar kekuatannya, dan Chen Xiao dan yang lainnya bergabung untuk menyerangnya, dia akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, Feng Nan tidak akan pernah bertindak gegabah. Tetapi dia juga tidak akan pergi tanpa perlawanan. Saat ini, dia adalah tulang punggung aliansi. Dengan dia di sini, bahkan jika dia tidak bertindak, anggota aliansi tentu akan terus bertarung. Namun, jika dia melarikan diri, anggota aliansi ini pasti akan mengikutinya tanpa ragu. Dan pada saat itu, Harvey dan anggota Dragon King Hall lainnya pasti tidak akan mengejar anggota biasa. Mereka pasti akan bergabung untuk memburu Feng Nan sendiri. Pada saat itu, bahkan jika Feng Nan memiliki sayap, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia tahu belum waktunya untuk melarikan diri. Dia harus menunggu sampai pertempuran mencapai puncaknya, atau sampai menjadi jalan buntu, sebelum dia bisa memanfaatkan kekacauan dan melakukan sesuatu. Untuk saat ini, dia berdoa agar Harvey tidak menyerangnya. Dengan begitu, dia bisa mempertahankan kekuatannya semaksimal mungkin. Namun, Feng Nan merasa agak tidak masuk akal baginya untuk tetap diam. Tidak ada jaminan bahwa anggota aliansi tidak akan menyimpan ide lain. Harvey, jangan pernah berpikir untuk menyerang anak buahku. Aku akan mengawasimu dari sini hari ini. Akan kulihat apakah kau berani bergerak. Feng Nan menunjuk Harvey dan mendengus. Kata-katanya sebenarnya ditujukan untuk anggota aliansi, untuk menstabilkan moral mereka. Dan itu terbukti cukup efektif. Setiap anggota aliansi tampak bersemangat. Lagi pula, mereka percaya Feng Nan tidak mengabaikan mereka. Ia hanya menjaga jarak dari para ahli top seperti Harvey. Kalau tidak, jika Harvey menyerang sesuka hati, mereka akan menderita banyak korban. Dengan rasa terima kasih yang sebesar itu, anggota aliansi menyerang dengan lebih berani. Namun, meskipun aliansi juga memiliki banyak ahli, kekuatan mereka secara keseluruhan masih jauh lebih rendah daripada Istana Raja Naga. Lebih lanjut, perbedaan jumlah antara kedua belah pihak merupakan kelemahan yang tak terelakkan. Dengan perbedaan kekuatan dan jumlah seperti itu, pertempuran benar-benar berat sebelah. Faktanya, memang demikianlah adanya. Di awal pertempuran, anggota aliansi penuh energi dan masih bisa bertarung bola-balik dengan Istana Raja Naga. Namun situasi ini berlangsung kurang dari 3 menit sebelum anggota aliansi mulai melawan. Belum lagi perbedaan kekuatan. Bahkan jika kedua belah pihak berimbang, perbedaan jumlah yang sangat besar akan membuat pertempuran ini mustahil. Jika situasinya seimbang, 2 atau 3 anggota Istana Raja Naga akan menghadapi satu anggota aliansi. Untuk setiap pukulan dari satu anggota aliansi, mereka harus menahan 3 pukulan. Oleh karena itu, aliansi tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Tanpa sepengetahuan anggota aliansi ini, inilah hasil yang diinginkan Feng Nan. Ia ingin melihat anggota aliansi ini musnah total. Tentu saja, ada hasil lain yang akan lebih memuaskan baginya. Anggota aliansi ini akan mengalahkan Chen Xiao dan rekan-rekannya dari Istana Raja Naga. Jika dia benar-benar bisa memimpin para anggota ini untuk mengalahkan Istana Raja Naga, atau bahkan membunuh Harvey, apalagi yang lebih hebat, dia pasti akan menjadi kontributor utama bagi aliansi. Namun, kemungkinan seperti itu sama sekali mustahil. Lagi pula, orang-orang seperti Harvey dan Chen Xiao bukanlah prajurit biasa. Sekalipun Feng Nan memiliki pasukan 2 kali lipat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Harvey dan pasukannya. Oleh karena itu, Feng Nan tidak punya pilihan lain. Pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut. Para anggota Aula Raja Naga menggunakan kekuatan mereka yang luar biasa untuk secara bertahap meruntuhkan kepercayaan diri para anggota aliansi. Seperti kata pepatah, kekuatan tidak dapat ditingkatkan dengan emosi. Meskipun kata-kata penyemangat Feng Nan membuat mereka bersemangat, kekuatan mereka sendiri terbatas.
sehingga mereka masih belum sebanding dengan para anggota Aula Raja Naga. Dalam situasi seperti ini, para anggota aliansi menderita korban jiwa dengan cepat. Awalnya, mereka berharap dapat mengulur waktu hingga pasukan utama tiba. Tapi bagaimana mungkin Aula Raja Naga memberi mereka kesempatan untuk mengulur waktu? Meskipun mereka tidak begitu yakin aliansi prajurit akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, seperti kata pepatah, lebih baik bersiap daripada tidak. Sekalipun ada kemungkinan sekecil apapun, mereka harus mengingat hal ini. Lagi pula, jika pihak lawan benar-benar mengirimkan pasukan, kelompok mereka akan berada dalam bahaya. Jadi, para anggota aliansi mencoba mengulur waktu, sementara Aula Raja Naga fokus pada kemenangan cepat. Pertempuran berkecamuk, dan teriakan-teriakan tak henti-hentinya terdengar. Seiring pertempuran berlarut-larut, banyak anggota aliansi terbunuh atau terluka dalam waktu singkat. Dan selama itu, Feng Nan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Saat ia menyaksikan semakin banyak anggota aliansi yang gugur, senyum di matanya mengembang tak terkendali, dan bahkan sudut mulutnya pun melengkung tak terkendali. Sekarang ia hanya menunggu hingga korban hampir habis, lalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, meskipun ia ingin menunggu, Harvey tidak melakukannya. Alasan Harvey tidak langsung menyerang Feng Nan adalah karena ia juga sedang berjaga-jaga. Ia berpikir, jika beberapa ahli tingkat atas dari aliansi muncul, ia pasti harus melenyapkan mereka sebelum berhadapan dengan Feng Nan. Ini akan sangat meringankan tekanan pada Chen Xiao dan yang lainnya, dan akan lebih melindungi anggota Aula Raja Naga. Namun sekarang, pertempuran hampir berakhir, dan istana Raja Naga berada di atas angin. Jadi Harvey tentu saja tidak perlu khawatir. Feng Nan, kemarilah dan matilah. Mati. Tanda pagar 5232. Harvey, apa yang membuatmu begitu sombong? Feng Nan menoleh ke arah Harvey. Nadanya dipenuhi dengan nada meremehkan. Seolah-olah dia tidak ingin melawan Harvey. Jika aku tidak sombong, apakah aku akan datang ke sini? Sebaliknya, kau datang dan hadapi aku jika kau bisa. Saat Harvey berbicara, ia mengerahkan energi internalnya, bersiap untuk pertempuran. Hanya lawan yang kalah, kata Feng Nan dengan nada meremehkan yang lebih tajam. Beraninya kau menyombongkan diri di hadapanku. Kau benar-benar bajingan yang tak tahu malu. Harvey menggelengkan kepalanya. Hari itu, ketika ia dan Feng Nan pertama kali bertarung, ia memang kalah telak dari Feng Nan, membuatnya hampir tak punya kesempatan untuk melawan. Namun kemudian, ketika Harvey melancarkan serangan baru, Feng Nan langsung kehilangan keberaniannya dan segera melarikan diri bersama anak buahnya sebelum Harvey sempat melancarkan serangan berikutnya. Jadi, Harvey tidak melarikan diri saat itu. Feng Nan lah yang menyadari ia tak bisa mengalahkan Harvey, melarikan diri bersama anak buahnya. Dalam situasi ini, Feng Nan seharusnya menjadi lawan Harvey yang kalah. Tetapi Feng Nan berani mengatakan hal seperti itu. Sungguh konyol. Namun Harvey tak mau repot-repot berdebat dengannya. Terlepas dari hasil pertempuran sebelumnya, hasil masa lalu tak berarti apa-apa. Pertempuran hari ini sangat penting. Dan pertempuran baru ini akan menentukan siapa yang lebih kuat, Harvey atau Feng Nan. Kau seorang jenderal yang kalah. Tak layak melawanku. Jika kau benar-benar mampu, kalahkan pasukanku dulu. Feng Nan mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah anggota aliansi yang sedang bertempur sengit. Melihat sikap Feng Nan, bibir Harvey melengkung. Tadi, ia tidak yakin dengan niat Feng Nan yang sebenarnya. Tetapi sekarang, ia sepenuhnya yakin bahwa Feng Nan berniat mengirim pasukannya menuju kematian. Kalau tidak, siapapun bisa melihat bahwa anggota aliansinya bukanlah tandingan istana Raja Naga. Jadi mengapa ia mengirim pasukannya dalam pertempuran yang begitu sengit? Lebih lanjut, ketika pasukannya jelas kalah telak, Feng Nan tetap mengirim Harvey untuk melawan mereka. Apa artinya ini? Itu berarti Feng Nan ingin membunuh semua anggota aliansi ini, tanpa meninggalkan seorang pun. Jaringan novel. Dasar bajingan sok benar. Kau pikir kau bisa menggunakanku sebagai pion untuk mencapai tujuanmu? Itu benar-benar konyol. Harvey menyelesaikan kata-katanya. Dan seketika langkah kakinya mengguncang tanah. Tubuhnya melesat ke arah Feng Nan seperti anak panah dari busur.
Brengsek, Feng Nan menggertakkan giginya. Sejak awal, ia tidak berniat melawan Harvey. Niatnya tentu saja untuk menghemat tenaganya semaksimal mungkin. Dengan begitu, ketika waktunya tepat untuk melarikan diri, ia dapat dengan cepat melarikan diri dengan kekuatan penuh. Namun sekarang, tampaknya Harvey tidak berniat melepaskannya dan bertekad untuk melawannya. Pada titik ini, Feng Nan tidak punya pilihan selain bertarung. Lagi pula, banyak anggota aliansi masih hidup. Jika Feng Nan berbalik dan melarikan diri sekarang, mereka mungkin akan langsung mengikutinya. Itu tetap akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Feng Nan tidak punya pilihan selain bertarung. Semuanya, hati-hati, aku harus menghentikan Harvey sekarang juga. Jadi aku tidak bisa mengurus kalian. Sebelum menghadapi Harvey, Feng Nan tak lupa berteriak ke arah lawan untuk menenangkan mereka. Sebenarnya, Feng Nan sudah punya rencana baru. Namun sebelum melaksanakannya, ia tentu perlu menjaga ketenangan anak buahnya. Kalau tidak, sesuatu yang tak terduga bisa saja terjadi. Omong kosong, Harvey langsung menyerang, mengangkat tangannya dan melepaskan semburan energi. Swiss, energi itu memadat menjadi substansi, seperti bilah baja, menebas Feng Nan. Baru saja kalah. Kau benar-benar berpikir kau mudah dikalahkan, ya? Feng Nan mendengus dingin, lalu segera menyalurkan energi internalnya, mengayunkan tangannya, dan melepaskan semburan energi internal. Bang! Keduanya bertabrakan di udara, seperti dua bola meriam yang bertabrakan, langsung melepaskan semburan kekuatan penghancur yang dahsyat. Swiss! Sebuah cincin cahaya melingkar meletus dari pusat ledakan, menyebar keluar. His! Menghindar. Anggota kedua belah pihak yang berada di dekatnya tiba-tiba berhenti bertarung dan berpencar. Saat jurus Harvey dan Feng Nan beradu, semua orang di sekitar mereka merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Mereka tak ragu jika terkena energi ini, mereka akan hancur seketika. Seketika, semua orang berhamburan seperti burung dan binatang buas. Swiss, Swiss, energi ledakan itu menyebar seketika, menyebabkan daya hancur yang luar biasa kemanapun ia lewati. Pohon-pohon setebal mangkuk dan dinding bata semuanya hancur dalam sekejap. Seorang master martial honor tingkat puncak benar-benar mengerikan. Seketika, banyak orang terkesiap kaget. Sungguh, terlalu kuat. Banyak orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Bahkan, mereka begitu terhanyut dalam kekaguman mereka hingga lupa untuk bertarung. Feng Nan, di pihaknya, segera menyadari situasi ini. Ini tidak akan berhasil. Tujuannya adalah membunuh semua anggota markas besar aliansi di sini. Jadi, ia melawan Harvey hanya untuk mengulur waktu. Setelah sebagian besar dari mereka mati, dia akan berbalik dan melarikan diri. Tapi sekarang, orang-orang itu telah berhenti bertarung dan hanya berdiri di sana menonton. Bagaimana ini bisa berlanjut? Untuk apa kalian berdiri di sana? Teruslah bertarung, bunuh mereka semua. Setelah aku berurusan dengan si pecundang Harvey itu, aku akan datang membantumu. Feng Nan berteriak. Dan para anggota aliansi, meskipun enggan, tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan terus melawan anggota Aula Raja Naga. Saat ini, siapapun bisa melihat bahwa melawan anggota Aula Raja Naga adalah pemborosan hidup. Apa yang bisa dilihat orang lain, Feng Nan juga bisa melihatnya. Namun dia tetap bersikeras membiarkan anak buahnya melanjutkan. Niatnya jelas terlihat. Beberapa anggota aliansi yang lebih peka telah melihat ini, tetapi mereka tidak mengatakannya. Lagi pula, dalam situasi saat ini, bahkan jika mereka berbicara, itu akan sia-sia. Dengan tetap diam, mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika mereka membuat Feng Nan tidak senang, mereka pasti akan mati dengan cepat. Karena itu, para anggota aliansi mengertakkan gigi dan terus melawan pasukan Istana Raja Naga. Namun, Feng Nan telah mendapatkan pengalaman kali ini. Saat berhadapan dengan Harvey, ia mundur, menciptakan jarak antara mereka dan medan perang. Dengan begitu, dampak pertarungannya dengan Harvey tidak akan memengaruhi pertempuran antara kedua belah pihak. Bajingan, mengirim pasukanmu sendiri menuju kematian dengan sia-sia. Kau benar-benar idiot. Harvey terus menyerang Feng Nan, mencibir dan mengejeknya. Harvey,
Kau jelas tidak mengerti semangat aliansi prajurit kami. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Bahkan jika kita semua mati berjuang hari ini, kita sama sekali tidak akan menyerah. Jadi, menyerah saja, kata-kata Feng Nan benar. Dan bahkan sekarang, ia masih berusaha memotivasi anak buahnya. Namun di mata Harvey, tindakan Feng Nan, dan juga tindakan anggota aliansi, sungguh konyol. Karena tindakan Feng Nan jelas bagi siapapun yang berakal sehat. Ia jelas berniat mengirim anak buahnya menuju kematian. Namun, anggota aliansi itu cukup bodoh untuk melawan Chen Xiao dan yang lainnya. Apalagi yang mungkin mereka lakukan. Aku tahu apa tujuanmu, tapi apapun tujuanmu, kau akan mati hari ini. Mata Harvey sedikit menyipit. Dan sedetik kemudian, ia tiba-tiba melompat ke udara, melancarkan pukulan ganas ke Feng Nan.